Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ngebahas tentang reaksi redoks. Kemarin di video sebelumnya saya sudah bahas aturan Bilox gitu ya, bilangan oksidasi. Sekarang kita masuk ke reaksi redoksnya. Jadi di bab ini tuh kamu dituntut untuk bisa menentukan atau mengidentifikasi apakah suatu reaksi itu oksidasi ataukah reduksi ataukah dia itu redoks gitu ya. Gimana caranya? Nah, nih langkah pertama adalah saya mau kasih tahu ada beberapa jenis atau reaksi redoks itu akan dibagi menjadi 3 yang kita bahas berdasarkan dia itu berdasarkan apa gitu, dia oksidasi. Kan reaksi redoks ini ada 2 ya, reduksi dan oksidasi. Nah, yang pertama adalah redoks berdasarkan oksigen. Jadi atau yang ada yang hubungannya dengan oksigen. Terus yang kedua jika berdasarkan elektron, nanti kita bahas satu-satu. Kalau berdasarkan oksigen, oksidasinya gimana gitu. Kalau reduksinya gimana, kalau berdasarkan elektron gimana. Yang terakhir adalah berdasarkan Bilox atau berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, kemarin saya udah minta kamu untuk belajar bilangan oksidasi itu apa, terus cara mencarinya gimana, kita sudah pelajari. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita mudah. Oke, kita masuk yang pertama. Reaksi redoks berdasarkan oksigen. Menurut konsep ini, yang berdasarkan oksigen ini, oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat, ini ada zat, direaksikan dengan sumber oksigen sehingga zat tersebut jadi membentuk oksida gitu. Jadi gampangnya gini, misalnya ada zat gitu ya, terus bereaksi dengan sumber oksigen itu apa aja, misalnya kita sebut aja zat X tapi pakai oksigen gitu. Nah, nanti hasilnya adalah si zat yang ini jadi berikatan dengan oksigen gitu. Nah, itu disebutnya oksidasi gitu ya. Contohnya ini, ada sulfur bereaksi dengan KClO3. Nah, sulfur kan tadinya nggak ada oksigennya, tapi kita lihat nih, pas diproduk dia jadi berikatan dengan oksigen. Nah, itu berarti disebutnya oksidasi. Kayak CH4 misalnya dibakar dengan oksigen. Jadi kalau di dalam kimia tuh kalau dibakar pakai gas oksigen gitu ya. Tadinya CH4 nggak ada oksigen. C ini tadinya sama H berikatnya. Begitu dibakar dengan oksigen dia berubah jadi CO2. Iya, berarti ini namanya oksidasi gitu. Sama ini juga ada besi dibakar jadi Fe2O3 yang tadinya nggak ada oksigennya jadi ada oksigennya, berarti itu disebutnya reaksi oksidasi. Nah, setelah tanda panah ini kan suka disebut sebagai hasil reaksi. Nah, berarti ini sebutnya hasil oksidasi gitu ya. Jadi kalau berdasarkan oksigen, oksidasi itu yang tadinya nggak ada oksigennya diproduk jadi ada gitu. Oke. Nah, kalau reduksi berarti kebalikannya. Kalau reduksi sebelumnya ada nih kayak tadi Fe2O3, sebelumnya ada nih oksigennya, tapi habis itu Fe-nya jadi nggak ada. Ya, berarti CO-nya cuma berkurang gitu. Berarti ini disebutnya reaksi reduksi. Sama ini juga nih, CrO3 2Al. CR-nya yang tadinya ada oksigennya jadi nggak ada oksigennya. Nah, berarti dia reduksi, jadi berkurang. Reduce itu kan artinya mengurangi. Reduce berarti reduksi itu mirip-mirip, jadi berkurang, jadi nggak ada gitu oksigennya. Itu berdasarkan oksigen. Nah, yang kedua adalah berdasarkan elektron. Kalau berdasarkan elektron, oksidasi adalah semua proses kimia disertai oleh pelepasan elektron. Nah, ini kata kuncinya. Kalau oksidasi, kalau pakai elektron, berarti dia melepas elektron. Oke, dia melepas elektron. Contohnya gimana? Misalnya ada atom Mg, dia kan 282 ya. Ya kan supaya jadi stabil gimana kemarin? Maka 2 ini lepas gitu. Nah, waktu dia lepas, dia akan menjadi ion 2Mg plus dan melepaskan 2 elektron. Ingatnya gini, kalau oksidasi maka elektronnya ada di sebelah kanan tanda panah gitu, dilepas. Oksidasi itu lepas elektron, berarti nanti elektronnya ada di kanan. Di kanannya siapa? Di kanannya tanda panah gitu. Paham? Oke, kalau reduksi berdasarkan elektron berarti semua proses atau reaksi kimia disertai dengan penerimaan. Jadi kalau misalnya oksidasi melepas berarti reduksi adalah menerima. Jadi ini reduksi
berarti dia menerima elektron. Nah, contohnya gini, misalnya ada atom klorin, dia kan nomor atomnya 287 gitu ya. Butuh berapa elektron supaya jadi stabil? 1 kan. Nah, dia akan menangkap atau menerima elektron nih. Berarti dia disebutnya reduksi. Jadi kalau reduksi nanti akan ada elektron sebelum tanda panah gitu. Oke, ngapalinnya gitu aja, gampang ya. Lanjut. Nah, ini yang penting adalah reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi atau berdasarkan biloksnya. Ini yang paling sering keluar, yang paling sering ditanyakan dan dimodifikasi soalnya biasanya dari sini. Jadi perhatikan. Reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi atau biloks itu gimana cara menentukannya? Perhatikan. Kalau yang namanya oksidasi, yang biloksnya naik, kenaikan bilangan oksidasi. Jadi saya tulis di sini oksidasi. Sini biloksnya naik. Oke, nih rumusnya. Kalau oksidasi biloksnya naik. Contoh misalnya gini, C di sini. Biloksnya berapa? Ya, tahu dari mana Bu Erika? Catatan kemarin waktu kita belajar tentang aturan redoks. Coba saya keluarin, bisa nggak ya? Ini aturan biloks. Nah, ini dia. Ini kayaknya nggak bisa dicoret sebelah kirinya. Oh, ini saya kecilin aja. Nah, gini. Bisa lebih kecil. Oke. Jadi nih liatin aturan nomor 1. Bilangan oksidasi atom unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas itu apa? Unsur bebas itu yang sendiri gitu kan. Kemarin saya bilang contohnya Fe sendirian, misalnya ada C sendirian, Cu sendirian, atau yang bentuknya diatomik. Diatomik itu gimana? Berarti kayak Cl2, O2 gitu ya. N2, H2. Nah, yang 2 gini berarti termasuk dalam unsur bebas yang biloksnya adalah sama dengan 0. Berarti ini saya tulis nih, ini biloksnya 0. Terus kalau kita udah cek C sebelah kiri, maka kita cek C di sebelah kanan gitu. C di sebelah sini berapa? Nah, perhatikan. Oksigen itu berapa biloksnya? Ada nggak dalam aturan biloks oksigen? Nih, ada nomor 6. Lihat nih, nomor 6. Tuh, nomor 6 biloks O dalam senyawa adalah -2. Oke, dalam senyawa -2. Ini dalam senyawa yang berikatan dengan non-logam. Ini C itu kan non-logam karena golongan 4 ya. Maka O-nya gini berarti muatannya -2. Berarti kalau muatan -2, biloksnya juga -2. -2 kali -2 berapa? Karena dia ada 2, -4. Oh, berarti ini -4. Ingat dalam senyawa itu netral. Berarti kalau O-nya itu -4, berarti C-nya pasti +4. Pinter. Nah, dari O ke 4 naik atau turun? Naik ya. Dari 0 ke 4 itu berarti naik. Maka kalau naik biloksnya disebutnya oksidasi. Sampai sini paham? Ngerti? Oke, contoh soal yang lain. Saya punya SO2 ditambah oksigen atau dibakar menjadi SO3. Berapa nih? Apakah reaksi ini oksidasi? Iya, Bu Erika tuh ada di judul bilangan oksidasi. Sini aja dulu oksidasi. Enggak ya, cara ngeceknya gimana? Hitung biloksnya dulu. S biloksnya berapa? Lihatnya dari mana? Ingat O adalah atom yang ada dalam aturan. Berarti dia sudah punya ketentuan sendiri. Tadi O berapa biloksnya? -2. -2 kali 2 berapa? -4. Nah, karena dia senyawa yang netral, saya udah pernah bilang kalau senyawa netral berarti nggak ada muatannya. Berarti S-nya sama dengan +4 gitu. Terus S yang di sini berapa? Biloksnya. O yang di sini berapa? Ini kan -2 karena dia ada 3, jadi -2 kali 3 berarti berapa? -6. Ingat dalam senyawa itu netral. Kalau yang temennya udah minus berarti sebelahnya pasti plus. Plus berapa? Ya +6 supaya netral gitu ya. Jadi ini +6, ini +4. 4 ke 6 naik atau turun? Naik. Oke, kalau naik berarti dia oksidasi. Sampai sini paham? Oke, one more. Nah, saya punya reaksi FeSO4 2-. Hasilnya adalah Fe3+ tambah SO2-. Fe di sini berapa? Nah, ini pakai aturan yang mana kira-kira? Ingat Fe-nya sendiri. Kalau sendiri berarti biloksnya sama dengan 0. Kalau kita sudah cek sebelah kiri, kita cek sebelah kanan. Fe di sini berapa? 3+. Nah, kalau Fe3+ berarti biloksnya berapa? Ini ada di sini di aturannya yang nomor 7. Perhatikan.
Ada di nomor 7 bilang apa tuh dia? Bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatan ionnya. Ini mono enggak? Mono, karena kalau 2 namanya di gitu ya. Ini monoatom karena Fe doang. Muatannya itu sama, biloxnya itu sama dengan muatannya. Karena muatannya sini plus 3 udah ditulis, berarti nanti dia biloxnya plus 3. Jadi dari 0 ke plus 3 naik atau turun? Naik. Maka reaksi ini disebut dengan reaksi oksidasi. Paham? Oke, selanjutnya ini adalah reaksi reduksi. Kalau reduksi yang perlu kamu ingat adalah penurunan bilangan oksidasi. Jadi biloxnya turun. Saya tulis biloxnya turun. Nah, gimana cara ngerjainnya? Coba kamu lihat Cl di sini biloxnya berapa? Ingat dia masuk ke aturan mana? Unsur bebas. Kenapa? Karena dia bentuknya diatomik dan gak ada teman lain. Berarti Bu Erika kalau saya punya misalnya MgCl2, Cl2 di sini diatomik dong? Enggak. Kalau diatomik itu dia berdiri sendiri, Cl2 dah gitu doang. N2 dah kayak tadi O2 ya itu namanya diatomik gitu ya. Berarti biloxnya dia sama dengan 0. Kalau kita sudah cek Cl di sebelah kiri, kita cek Cl di sebelah kanan. Cl di sini berapa? Ya ada muatannya itu berapa? Minus 1. Berarti ini minus 1. 0 ke minus 1 naik atau turun? Turun. Maka disebutnya reaksi reduksi. Gitu. Paham? Lanjut. Saya punya CuO. CuO ini tembaga oksida. Cu berapa biloxnya? Nggak tahu Bu, iya saya juga nggak tahu. Nah tapi kita punya oksigen yang dia itu ada dalam aturan. Oksigen tadi berapa biloxnya? Minus 2. Karena dia cuma 1 berarti minus 2 kali 1. Berarti kalau O nya minus 2 berarti Cu nya pasti plus 2. Kenapa gitu Bu? Karena harus netral tadi gitu ya. Oke, kalau kita udah cek Cu sebelah kiri, kita cek Cu sebelah kanan. Cu nya sendirian nih, berarti biloxnya berapa? 0. Oke, 0 kan? Berarti dari 2 ke 0 turun atau naik? Turun. Berarti disebutnya reaksi reduksi. Gitu. Sampai sini paham? Satu lagi. Ada yang namanya PbO2. Pb ditambah O. Pb-nya berapa biloxnya? Nggak tahu. Tapi kita punya O yang kita tahu. Berarti minus 2 dikali 2. Berapa? Minus 4. Berarti kalau O-nya minus 4, maka Pb-nya pasti plus 4. Oke. Sebelah sini. Ini sama-sama PbO nih. Cuma sebelah kiri PbO2, sebelah kanan PbO doang. Oke. O di sini berapa? Ada dalam aturan tadi O itu biloxnya sama dengan minus 2. Berarti kalau di sini minus 2, Pb pasti plus 2. Berarti dari 4 ke plus 2 naik atau turun? Turun ya. Berarti namanya reduksi. Oke, sampai sini paham? Bisa menentukan mana yang oksidasi, mana yang reduksi? Bisa ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang kita lanjut. Kita ke soal ini. Ada yang namanya reaksi redoks. Apa tuh? Ya berarti dalam satu reaksi itu ada oksidasi, ada juga reduksi gitu. Gimana caranya? Lihat. Oke, perhatikan ini. Cu biloxnya berapa? Nggak tahu. Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu kita lihat dari SO4. SO4 poliatom kan? Iya, namanya apa SO4 itu? Pintar. Sulfat. Berarti sulfat kita tahu bahwa sulfat adalah poliatom yang muatannya minus 2. Kemarin kita udah belajar tata nama kan? Jadi kalau sini minus 2 maka Cu pasti plus 2. Gitu. Kan senyamanya harus netral. Kalau udah cek Cu di sebelah kiri, cek Cu di sebelah kanan. Cu di sini biloxnya berapa kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi I kan masuk dalam aturan ya. I masuk dalam aturan nomor berapa ayo? Nomor 1. Nomor 2. Nih, nomor 2 itu bilang bilox unsur 7A itu dalam senyawa binar adalah min 1. Berarti ini I-nya min 1. Cu-nya pasti plus 1. Berapa nih? Naik atau turun? Gimana caranya? Ini berarti 2 ke 1 turun atau naik? Turun ya, berarti dia reduksi. Saya ganti, jangan disitu nulisnya. Halangin. Berarti dia reduksi. Nah, sekarang kita lihat lagi yang lain.
SO4 udah ketahuan karena dia poliatom, berarti muatannya pasti -2. Biloxnya pasti -2. Sekarang K. K berapa? K itu muatannya +1. Kenapa? Karena di golongan 1A nih, ada dalam aturan nomor 3. Golongan 1A yang Lina kawin Ruby CS frustasi, ada K kan di situ, dia berarti muatannya +1. I-nya berapa? I-nya pasti -1. Berarti si I ini -1. Oke, di sini berapa I-nya? Kan kalau kita udah cek sebelah kiri, kita cek sebelah kanan. I-nya berapa di sebelah kanan? 0. Loh, kenapa 0? Karena dia unsur bebas. Ya, unsur bebas itu ada 2 wijennya. Apa? Oh, wijen. Bukan itu. Oke. I2 itu berarti biloxnya 0. Berarti dari -1 ke 0. -1 ke 0. Saya ngelindul ya. Berapa? Naik atau turun? Naik ya, dari minus ke 0 berarti naik. Berarti kalau naik namanya oksidasi. Nah, perhatikan, karena dalam satu reaksi ada yang reduksi, ada yang oksidasi. Saya mau pakai bling-bling. Ada yang reduksi, ada yang oksidasi, maka reaksi ini disebut reaksi redoks. Oke? Karena dalam satu reaksi ada reduksi, ada oksidasi secara lengkap, maka disebutnya redoks. Sampai sini paham? Ngerti ya? Saya kasih satu contoh lagi. Misalnya saya ada yang saya turunin dulu. Oke. Saya ambil contoh, masih kayaknya perlu turun lagi deh. Oke. Pun kids, kayaknya tadi saya sempat tidur deh, jadi ngelindur. Oke, contoh lain, misalnya yang atas tadi deh. Misalnya saya punya CuO tadi ditambah sama oksigen, hasilnya adalah CuO diurai. CuO diurai menjadi Cu solid gitu ditambah sama gas oksigen gitu ya. Di sini jadi 2 Cu dong. Oke, sorry kalau bingung. Nah, ini contoh lain, saya mau membuktikan bahwa ada reaksi redoks gitu. Gimana caranya? Nah, tadi di atas sudah kita hitung ulang aja deh. Cu berapa biloxnya? Lihat dari O. O itu kan dalam aturan ini di sebelah kanan, lihat O itu aturan nomor 6 nih. Lihat nih aturan nomor 6 bahwa oksigen jika berikatan dengan senyawa umumnya dia -2, berarti ini -2. Ingat kalau misalnya O-nya -2 maka Cu pasti +2 gitu. Nah, Cu di sebelah sini berapa? 0. Kenapa 0? Karena dia sendirian. Ingat bilangan oksidasi yang bentuknya unsur bebas itu ada 2, yang bentuknya sendiri kayak Cu ini dan bentuknya diatomik. Cu ini berarti berapa? 0. Berarti dari 2 ke 0 turun atau naik? Turun. Maka disebutnya, karena dia turun, maka disebutnya jadi reaksi reduksi gitu. Oke, terus kita lanjut. Yang oksigen ini kan muatan biloxnya adalah -2 ya. Biloxnya ini -2. Berarti O yang di sini berapa? Ya -2 juga Bu Erika. Enggak, liatin dia bentuknya diatomik dan sendirian. Dia tidak terikat dengan yang lain. Misalnya kini kamu ketemu misalnya ClO3 atau ClO2 misalnya. Berarti ini unsur bebas bukan? Bukan. Unsur bebas itu kalau begini nih sendirian doang. N2 sendirian, H2 sendirian, itu baru disebutnya sebagai unsur bebas. Nah, oksigen ini unsur bebas. Berarti biloxnya berapa kalau unsur bebas? Sama dengan 0. Dari -2 ke 0 naik atau turun? Naik ya. Dari minus ke 0 naik. Jadi karena dia naik, maka reaksi ini disebutnya sebagai reaksi oksidasi. Karena tadi saya bilang, karena di sini ada reduksi, ada oksidasi, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi redoks. Gitu. Sampai sini paham? Oke, terus ada lagi namanya istilah oksidator dan reduktor. Apa tuh artinya? Coba kita lihat di sini. Oksidator adalah
zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Yang mengalami penurunan bilangan oksidasi namanya apa? Reduksi. Oh, berarti ketuker. Kalau reduktor yang mengalami penambahan oksidasi, bilox. Yang mengalami penambahan bilox berarti oksidasi. Berarti saya tulisnya begini nih. Ya, sebentar. Saya turunin dulu. Saya turunin. Oke. Berarti yang namanya oksidator itu yang mengalami reduksi. Jadi dia tukeran ya. Yang namanya reduktor itu yang mengalami oksidasi. Contoh. Lihat nih. Si yang atas saja. Nah, yang atas. Ini kan mengalami reduksi ya. Berarti disebutnya apa? Karena dia mengalami reduksi, maka ini disebutnya sebagai oksidator. Karena tadi dia bilang apa? Oksidator adalah zat yang mengalami penurunan bilox. Penurunan bilox itu reduksi. Berarti ini disebutnya oksidator. Nah, karena dia mengalami oksidasi, maka dia disebutnya reduktor. Paham? Gitu, ngerti ya? Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Ini saya, kalau ada yang mau di screenshot boleh. Ini contoh soal yang redox. Oke. Terus kurang besar. Nih yang redox, ini contoh yang reduksi, ini contoh yang oksidasi. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.